Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi, sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka. Imbauan dari saya, jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka di dalam surat P21 itu jaksa telah menentukan tanggal, waktu, bulan, tahun, dan jam dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi kami melihat informasi yang disampaikan di Krimum kemarin itu belum mewakili informasi dari pihak kejaksaan. Belum ada berkas perkara yang dinyatakan secara eksplisit oleh pihak kejaksaan, baik secara langsung oleh pihak kejaksaan, baik melalui representasi Polda Metro Jaya, baik yang ditujukan kepada Polda maupun kepada kami, karena biasanya setiap perkembangan kasus itu sisinya atau tembusannya ditujukan kami tentang perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media juga YouTuber yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Dan hari ini kami ingin memberikan respon secara terbuka terhadap informasi yang sampai kepada publik. Sayangnya sampai kepada publik, tapi tidak pernah sampai kepada kami. Padahal perkara soal laporan yang dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo itu adalah laporan yang menyebabkan klien kami, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini menjadi tersangka. Sehingga sejatinya yang paling berkepentingan terhadap informasi update kasus penanganan kasus ini tentu adalah para pihak, yakni khususnya terlapor yang hari ini statusnya naik menjadi tersangka. Bukan media, bukan publik, bukan hal-hal yang tidak relevan dan tidak berkaitan. Baik, pertama yang ingin kami berikan respon terhadap informasi yang disampaikan tidak secara tegas oleh Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, yang kemarin telah mengumumkan informasi akan ada tahap 2, namun tidak secara tegas menyampaikan berkas P21. Walau sejumlah media memberikan judul pemberitaan seolah-olah berkas tadi sudah P21. Berkenaan dengan hal itu, beberapa hal penting kami untuk sampaikan dan tegaskan ulang sebagai berikut. Yang pertama, bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sampai akhirnya menimbulkan status tersangka kepada salah satu warga negara, atau setidaknya ada 8 sebelumnya begitu, itu adalah tindakan pro justisia. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan tindakan pro justisia harus dilakukan secara pro justisia. Kedua, segala hal yang berkaitan dengan hukum acara dalam penyelenggaraan tindakan pro justisia, baik sejak penyelidikan sampai penyidikan, bahkan nanti sampai penuntutan jika sampai di sana, semuanya mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dalam konteks hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama maupun yang baru, tidak ada satupun kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan informasi perkembangan kasus kepada publik, terkecuali apabila pihak-pihak yang berkenaan langsung dengan perkara atau memiliki hubungan kepentingan langsung sudah diberikan informasi demi keterbukaan bagi publik, maka tidak mengapa sebagai bentuk transparansi penyidik baik melalui pejabat yang terkait maupun representasi jabatan terkait, dalam hal ini misalnya divisi humasnya, itu bisa menyampaikan informasi perkembangan perkara kepada publik. Selanjutnya, justru dalam perkara penanganan kasus laporan Saudara Joko Widodo yang dilaporkan pada 30 April 2025 yang lalu, kami selaku pihak yang berkepentingan, yakni Roy Suryo dan kawan-kawan, sampai hari ini tidak mendapatkan satupun informasi atau setidaknya dikirimkan surat perkembangan penanganan hasil penyidikan atau perkara ini
tentang update-nya seperti apa. Karena itu kami menegaskan bahwa sampai hari ini belum ada surat dari kejaksaan yang ditujukan langsung kepada kami atau setidaknya ditujukan kepada Polda Metro Jaya yang materi muatannya dikutip dan kemudian diterbitkan informasi itu ditujukan kepada kami tentang perkara ini. Sehingga kami tegaskan tidak ada atau belum ada satupun dokumen dari kejaksaan yang ditujukan kepada kami, termasuk kepada Polda, yang harusnya Polda juga punya kewajiban untuk meneruskan kepada kami, tentang berkas perkara ini P21. Sekali lagi, belum ada berkas perkara yang dinyatakan secara eksplisit oleh pihak kejaksaan, baik secara langsung oleh pihak kejaksaan, baik melalui representasi Polda Metro Jaya, baik yang ditujukan kepada Polda maupun kepada kami, karena biasanya setiap perkembangan kasus itu sisinya atau tembusannya ditujukan kami tentang perkara ini. Selanjutnya justru kami membaca ada narasi lain, yakni tendensi kepentingan Saudara Joko Widodo selaku pelapor yang mengintervensi kasus ini, sehingga kasus ini dipaksakan untuk tahap P21, padahal secara prosedur telah banyak kritikan yang disampaikan kepada institusi penegakan hukum terkait penanganan kasus ini. Sampai terakhir kami kembali menegaskan, sejatinya objek perkara ini sudah tidak ada, tidak relevan dilakukan penyelidikan atau penyidikan lanjutan. Karena apa? Karena pemberian restoratif justice kepada 3 tersangka sebelumnya, baik terhadap DHL, juga terhadap ES, dan yang terakhir terhadap RHS, itu menjadi penutup perkara ini karena penghentian perkara yang di ujungnya dikeluarkan surat SP3 itu berarti penghentian perkaranya, penyidikan atas peristiwanya. Sehingga kalau tetap dipaksakan bahwa dalihnya bagi yang di SP3 itu karena meminta maaf kepada Joko Widodo atau setidaknya sudah sowan ke Solo kepada Joko Widodo sehingga mendapatkan persetujuan diberikan SP3 oleh Saudara Joko Widodo, sekali lagi justru ini makin menegaskan bahwa hukum ada di bawah kendali Saudara Joko Widodo. Karena apa? SP3 atau tidak itu terserah kepada Joko Widodo. Semestinya kebijakan tentang SP3 itu bukan berkaitan dengan subjektivitas Saudara Joko Widodo, yakni aturan hukum yang mengatur berkaitan dengan penghentian perkara. Bahwa benar pemicu dari penghentian itu adalah adanya permohonan restoratif justice dari sejumlah tersangka, tidak keseluruhannya. Saya sebutkan saja, ada Egy Sujana, ada Damai Hari Lubis, dan juga ada Rizwan Hasiholan Sianipar. Akan tetapi ketika Saudara Joko Widodo telah meluluskan terjadinya SP3, maka SP3 tadi secara hukum berlaku secara keseluruhan bagi peristiwa yang dilaporkan. Lalu ada kemudian sanggahan yang menyampaikan bahwa ada peristiwa yang berbeda terhadap klien kami yang saat ini masih berstatus tersangka. Kami tegaskan bahwa ukuran peristiwa berbeda atau tidak itu hal yang sangat subjektif. Tetapi yang objektif adalah apakah perkara ini ditangani melalui satu berkas yang sama atau satu LP yang sama. Dan saya masih ingat betul dan sudah kita konfirmasi pada saat gelar perkara khusus di Desember 2025 yang lalu. Di 30 April 2025, seluruh tersangka ini dilaporkan menjadi satu kesatuan LP oleh Saudara Joko Widodo. Saya masih ingat ada KTR atau Kurnia Triryani, ada RHS, Rizwan Hasiholan Sianipar, ada Roy Suryono atau Diprojo, ada juga Egy Sujana atau ES, ada juga Damai Hari Lubis atau DHL, ada juga Tifauzia Tiasuma. Dan semuanya itu menjadi satu kesatuan LP. Dan hari ini kita tahu bahwa dari keseluruhan terlapor tadi dibagi menjadi 2 klaster. Dan kami makin menegaskan bahwa perkara ini memang tidak relevan karena seluruh klasternya itu sudah ada yang di SP3. Yang pertama, di klaster pertama yang di SP3 itu ada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Ini mewakili klaster yang pertama. Kemudian di klaster kedua ada Rizwan Hasiholan Sianipar. Jadi kalaupun dengan dalih bahwa perkara ini sudah displit dengan 2 klaster, 2 berkas perkara, tetap saja di 2 klaster, 2 berkas perkara ini telah ada SP3 yang dengan demikian seluruh peristiwa yang berkaitan dengan kasus ini sudah selesai.
bahwa adapun jika saudara Joko Widodo masih ngotot ingin memenjarakan anak bangsa, ingin membuat orang itu jera, membuat penelitian tentang ijazahnya yang kemudian disimpulkan palsu itu sebagai sebuah tindak pidana, silahkan saja. Tetapi prosedurnya harus diikuti. Artinya apa? Polisi harus membuat LP yang baru. Jokowi harus datang lagi ke Polda. Semua saksi harus diperiksa ulang. Semua ahli harus diperiksa ulang. Dan kita tentu akan meminta ulang untuk dilakukan gelar perkara khusus. Dari yang paling penting yang kita minta dan sampai hari ini belum pernah dilakukan, yakni uji laboratorium forensik secara independen, di mana kami juga bisa mengakses proses itu. Karena hari ini gelapnya proses uji lab itu membuat apa yang dilakukan dalam penyidikan ini menjadi tidak kredibel dan tidak akuntabel. Selanjutnya, hari ini kita tahu banyak pihak-pihak dari kubu Jokowi yang kemudian sebelum ada informasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanuddin telah berulang kali memframing seolah kasus ini sudah P21, bahkan ada yang berani bertaruh dan seterusnya. Kami tegaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perkara ini otoritasnya hanya ada pada institusi kepolisian atau yang diberi wewenang untuk itu, dalam hal ini Kabid Humas Polda Metro Jaya. Yang kedua, kami sudah menegaskan yang lalu, jika sampai ada informasi itu disampaikan dan ternyata nantinya selaras, ternyata ada P21, berarti ada pembocoran informasi tentang berkas penyelidikan pro justisia, dan ini merupakan pelanggaran hukum, bahkan bisa dikategorikan sebagai obstruction of justice. Kenapa? Karena justru informasi yang dibocorkan itu diekstensifikasi oleh kubu Jokowi untuk menakut-nakuti. Kami paham bahwa targetnya adalah supaya Pak Roy dan yang lainnya itu ikut memburu Solo untuk sowan minta maaf sebagaimana yang sudah dilakukan oleh 3 tersangka sebelumnya. Tapi ketika itu tidak dilakukan, mereka masih terus mencoba mengintimidasi, tentu dengan meminjam nama-nama orang-orang di sekeliling dari perkara ini, walaupun tidak berkaitan dengan perkara langsung, dengan harapan akan ada intimidasi secara psikologis dan secara hukum bahwa kalau tidak restoratif justice, tidak minta maaf, kalian akan dipenjara. Nah, sekali lagi, narasi di penjara secara berulang ini adalah narasi yang melanggar hak asasi manusia, melanggar kemerdekaan anak bangsa yang sampai hari ini saya tegaskan, klien kami dalam posisi merdeka, bebas, belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan klien kami bersalah. Sehingga tidak ada itu ya, narasi-narasi penjara itu bisa digunakan di ruang publik. Dan kalau memang benar narasi itu terus diulang-ulang, maka sekali lagi ini mengkonfirmasi memang saudara Joko Widodo punya niat jahat, ingin memenjarakan warga negara rakyatnya yang hanya bertanya tentang soal ijazahnya yang sebenarnya harusnya selesai pada 15 April 2025 lalu, yang saat itu dijawab oleh saudara Joko Widodo, kalian tidak punya wewenang untuk menanyakan ijazah saya tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah saya kepada kalian semua. Bahkan terakhir Joko Widodo menyatakan bahwa dirinya telah dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Justru yang membuat Joko Widodo terhina sehina-hinanya, rendah serendah-rendahnya adalah sikap pengecut dari Joko Widodo yang tidak negarawan, tidak kunjung menunjukkan ijazahnya, bahkan belakangan ya dari PDIP pun sama membuat narasi bahwa sebaiknya saudara Joko Widodo ketimbang keliling ke seluruh Indonesia untuk kampanye soal PSI, lebih baik menunjukkan ijazahnya. Jarod Saiful Hajat mengatakan demikian. Megawati Soekarno Putri sebelumnya juga sudah menyatakan demikian. Pak Yusuf Kalla juga sudah menyampaikan demikian. Bahkan saudara Joko Widodo kalau masih punya malu, seharusnya dia malu semalu-malunya. Karena apa? Ada Asrul Sani yang memberikan contoh secara praktis. Di mana Hakim MK Asrul Sani ketika didera isu ijazah palsu, dia tunjukkan ijazahnya, perkara selesai. Dan yang paling akhir sebelum nanti dari Pak Roy dan yang lainnya, bahwa hari ini selain merespon dari apa informasi yang disampaikan ke media yang harusnya itu sampai kepada kami dan kami tidak pernah menerima informasi itu, nanti juga kami sampaikan bahwa klien kami hari ini melakukan apa yang disebut dengan WL. Dan WL ini adalah bagian dari yang kami sinyalir tidak profesionalnya penegakan hukum di kasus ini, karena melakukan
perlakuan yang berbeda, tebang pilih tebang. Pada Firly Bahuri sudah status tersangka bertahun-tahun tidak pernah ada kewajiban wajib lapor, sementara kepada Roy Suryo dan kawan-kawan sampai hari ini diminta terus WL. Nah, ini yang paling penting. Baik, itu dari saya selaku pengantar koordinator, dan selanjutnya dari tim lawyer, dan nanti juga ada dari klien kami prinsipal yang hari ini mengadakan wajib lapor. Untuk awal mungkin Bung Sangaji ya. Bung Sangaji, silakan. Terima kasih Bang Aka, Mas Roy, dan rekan-rekan lawyer yang lain. Ada Bu Kurnia, Ada di sini juga ada 3 pejuang, ya. Ada Mas Roy, kemudian ada Bang Rustam, dan ada Bu Kurnia. Ya, mereka ini pejuang yang hari ini masih konsisten berada dalam perjuangan ini. Para rekan-rekan media sekalian, P21 telah viral di mana-mana, ya Mas Roy ya. Dan berita yang viral terkait P21 itu karena diumumkan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya hari kemarin. Kami sudah mengamati secara seksama, itu hanya dalam kurung waktu 1 menit lebih ya Mas Roy ya? Malah kurang, 57 detik. Iya, 57 detik Dirkrimum menyampaikan informasi itu kepada awak media. Dan ada 2 substansi yang beliau sampaikan. Substansi yang pertama adalah penyidik tidak lagi perlu melengkapi berkas perkara berupa petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh jaksa. Dan yang kedua adalah Polda Metro Jaya segera menyiapkan agenda untuk segera melakukan koordinasi penyerahan tersangka dan barang bukti. Dalam pernyataan pers yang disampaikan Dirkrimum kemarin, tidak ada satupun kalimat yang eksplisit dari Dirkrimum bahwa berkas perkara atas nama para pejuang kami, Mas Roy dan Bu Tifa, itu sudah dinyatakan P21. Ya, sehingga informasi kemarin menurut kami itu belum mewakili satu informasi yang komprehensif terkait dengan status berkas perkara. Kenapa kami berpendapat seperti itu, rekan-rekan media? Perlu kita ingat bahwa ini perkara mantan presiden. Dan dari sisi hukum pidana, ini kualifikasi deliknya adalah kualifikasi delik propria, yaitu yang melaporkan adalah mantan presiden dan yang dilaporkan ini adalah mantan menteri. Jadi orang dengan posisi yang luar biasa di Republik ini saling berhadapan dengan proses hukum. Kok bisa pengumuman P21 oleh Dirkrimum belum memberikan kejelasan status berkas perkara ini? Jadi kami menganggap bahwa pengumuman yang disampaikan Dirkrimum itu belum memberikan kepastian hukum. Pertama, berkas perkara dinyatakan P21 adalah basisnya P21 dari Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini adalah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan P21 itu berupa selembar kertas resmi yang ada logo kejaksaannya, ada nomor surat P21-nya, ada kode P21-nya ditujukan kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan ada substansinya. Substansinya apa? Ada 2. Yang pertama adalah terhadap berkas perkara yang dikirim oleh Polda Metro Jaya setelah dilakukan penelitian berkas oleh penuntut umum, dalam hal ini adalah jaksa peneliti, maka pada tanggal sekian, pada bulan sekian dan tahun sekian berkas dinyatakan lengkap. Dan yang kedua, juga di dalam P21 itu sudah ditentukan jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti. Karena itu ketentuan pedoman yang baru, yaitu pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, berbeda dengan penetapan P21 di masa sebelum KUHP lahir. Kalau sebelum KUHP lahir, jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, ada koordinasi. Tetapi pasca KUHP yang baru, berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, maka di dalam surat P21 itu, jaksa telah menentukan tanggal, waktu, bulan, tahun, dan jam dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Jadi kami melihat informasi yang disampaikan Dirkrimum kemarin itu belum mewakili informasi dari pihak kejaksaan. Kami bertanya, apa basisnya Dirkrimum mengatakan berkasnya sudah dinyatakan lengkap? Dan tidak ada satupun pernyataan itu, Mas Roy. Tidak ada satupun pernyataan itu. Kalau kita mau bicara perkara mantan presiden,
Seperti pada saat pengumuman penetapan tersangka yang dilakukan oleh langsung Kapolda Metro Jaya, itu basis materialnya jelas, basis administrasinya jelas. Kalau teman-teman menerjemahkan bahwa kemarin sudah diumumkan P21, maka kami bertanya kepada Polda Metro Jaya, basis administrasinya apa? Kapan P21 itu terjadi? Dan tidak ada transparansi dan akuntabilitas dari Polda Metro Jaya terkait dengan pengiriman berkas perkara. Pada saat berkas ini dikembalikan oleh Kejaksaan pada tanggal 26 Januari 2026, sampai kemudian pada tanggal 21 April dilakukan pengumuman oleh Dirkrimum bahwa berkas sudah dikirimkan berdasarkan pemenuhan petunjuk P19 jaksa, itu sama sekali sampai hari ini tidak ada informasinya lagi. Seperti berjalan di ruang yang gelap. Ini penegakan hukum, Bung. Ini perkara mantan presiden. Seharusnya dengan KUHP yang baru semua harus transparan. Kami menduga bahwa sebenarnya Mas Roy, berkas ini sudah bolak-balik bukan 1 kali, 2 kali, ini sudah 3 kali bolak-balik. Tetapi tidak ada transparansi dari Polda Metro Jaya. Kenapa tidak ada transparansi? Karena takut mereka jadi sasaran tembak lagi. Pertama, mereka telah melampaui batas waktu 14 hari dalam KUHP, baik yang KUHP lama maupun KUHP baru dan berdasarkan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Dan yang kedua Mas Roy, mereka mengumumkan P21 tanpa sumber hukum yang jelas. Seharusnya pengumuman P21 oleh Polda Metro Jaya harusnya disampaikan dong bahwa berdasarkan surat P21 yang telah kami terima dari Kejaksaan Tinggi DKI pada tanggal sekian dengan nomor surat P21 sekian atas nama tersangka 1 dan 2, ya, perihal bahwa berkasnya telah dinyatakan lengkap, kami mengirimkan berkas pada tanggal sekian, dibalas oleh Kejaksaan pada tanggal sekian, itu baru semua transparan. Ini bukan kasus orang maling ayam. Ya, jadi sudahlah. Kami melihat bahwa belum ada kepastian hukum terhadap berkas perkara ini. Kalaupun nanti penyidik mengatakan bahwa mereka menyiapkan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti, kami menduga bahwa itu belum ada dalam surat P21. Karena memang jangan-jangan P21-nya belum nyampe. Baru koordinasi lisan. Loh, kita menegakkan hukum, basisnya tidak bisa koordinasi lisan. Apalagi tadi ada kata-kata, kami nanti berkoordinasi dengan jaksa. Tidak bisa seperti. Semua berdasarkan administrasi perkara pidana. Karena itu syarat formil dan itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak boleh dilangkahi karena hanya bersandar pada kewenangan. Mungkin itu Mas Roy yang bisa saya tambahkan. Bang Azam, ada yang mau ditambahkan? Silakan Bang. Pasti. Terima kasih. Tukar tempat mungkin? Ya. Izin? Tidak apa-apa. Oke. Oh iya, iya. Oke. Ada hal yang sangat penting kita sampaikan di sini. Ini penting sekali. Pertama, kalau kita mengacu pada KUHP 72 yang lama dan KUHP yang baru 2025 163 165 ayat 6 bahwa kewajiban tersangka itu diberikan ya berita acara salinan 1 hari setelah ditentukan tersangka. Ingat, 1 hari setelah ditentukan tersangka. Itu KUHP yang mengatur. Ya, KUHP yang lama 76, KUHP yang baru 163 165. Ayatnya ayat 6. Satu itu. Fakta ini tidak terjadi pada klien kami dan kami karena di dalam undang-undang undang-undang advokat maupun KUHP yang baru ya itu bisa diserahkan kepada lawyernya atau pengacaranya atau penasihat hukumnya atau advokatnya. Tapi sampai detik ini nggak ada. Bagaimana bisa mau P21 gitu loh? Kalau bicara 1 hari harus diberikan, itu aturan formal yang ada di KUHP itu kan sudah harusnya bulan berapa tersangka? Iya. Tersangkanya November. Dan sekarang sudah berapa lama? Gitu loh. Harusnya sudah diserahkan dan diterima, dipelajari. Tapi itu diabaikan semua, ditabrak semua. Terus tidak jelas tadi apa yang dikatakan koordinator AK maupun Mas Sangaji bahwa memang ini berbenturan dengan
pokok Kejaksaan Agung 1/2026 yang poinnya poin 51 sampai 54 ya. Itu sudah jelas. Kaitannya juga dengan 138 KUHP yang lama dan 62 pasal 4 dan 5 ayat 4 dan 5 KUHP itu soal batas waktu 14 hari semua ditabrak. Seluruhnya ditabrak ini semua. Nah, sekarang fakta yang paling jelas deh. Mana itu BAP untuk dipelajari? Kalau November awal ditentukan tersangka, terus sekarang sudah berapa bulan? 7 bulan, kira-kira kan? Iya. 7 bulan kami tidak mendapatkan BAP salinan, padahal KUHP yang mengatur 153, 156 ayat 6 yang baru Undang-Undang KUHP 20/2025. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan karena memperjelas dari bagian ini yang disampaikan dari koordinator. Silakan siapa ini? Mas Roy. Mas Samsir. Monggo. Geser aja Bang Azam. Geser, Bang. Ya. Monggo. Turun, Bang. Turun. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Siang ini kita ketemu di sini dalam rangka perkara Bapak Roy Suryo, Bapak Rizal Fadila, Ibu Tri Kurnia, dan Bapak Rustam Effendi yang kami sebagai kuasa hukumnya dari seperti yang sudah disampaikan tadi. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu perkara ini begitu panjang ya, sejak dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo 30 September 2025, lebih dari 1 tahun. Yang mana yang lebih dahsyat lagi adalah setelah perkara ini dilampahkan ke Kejaksaan dan dikembalikan lagi oleh Kejaksaan tanggal 26 Januari 2026, itu mestinya undang-undang mengatur hanya 14 hari undang itu untuk dikembalikan lagi untuk dilengkapi. Ternyata hampir 5 bulan ya. Hampir 5 bulan perkara ini berjalan. Ini betul-betul ada dua hal yang ingin saya sampaikan, adalah korban adalah klien kami di sini yang tiap minggu harus wajib lapor, entah itu dari pinggir Jakarta atau dari luar kota, mesti datang ke tempat ini untuk wajib lapor. Ini adalah yang pertama ingin saya sampaikan, adalah kesalahan, dan salah satunya adalah undang-undang yang begitu ditabrak oleh kepolisian. Karena pertama tadi SPS saya sampaikan, itu mestinya hanya 14 hari tetapi sampai 4 bulan. Yang kedua, yaitu dengan perkara ini sejak Oktober 2025, klien kami ini sudah ditersangkakan. Yang mana pada saat tersangka dia harus wajib lapor, yang kedua dia juga harus dicekal. Ini juga sudah menabrak, ya tentunya sangat jahat ya, sudah menabrak kemerdekaan warga negara. Udah betul-betul hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H itu ayat 1 ya, seluruh masyarakat adalah warga negara yang merdeka, dan 5-nya bebas untuk menjalankan ibadahnya. Di sini mereka karena dicekal tidak bisa menjalankan ibadah untuk umroh, mau ibadah haji yang baru saja lewat. Sehingga betul-betul saya pikir ini pemerintah Bapak Prabowo Subianto harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena ini udah betul-betul belum lagi untuk sampai putusan, tapi mereka sudah dikriminalisasi dan hak kemerdekaannya dikangkangi betul oleh penegak hukum yang ada terutama di Polda Metro Jaya ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti juga akan diteruskan oleh para pejuang yang lain. Di sini ada Bu Kurnia Triuryani, ada juga Mas Rustam Effendi, ya Pak Rizal Fadila masih di Bandung. Tapi kemudian besok insya Allah akan juga melaksanakan seperti yang kami lakukan, yaitu wajib lapor. Yang pertama, ya saya ingin menegaskan bahwa apakah jawaban kemarin, ya apakah statement pers yang dilakukan oleh di Reskrimum Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Iman Imanuddin, itu adalah jawaban dari perkataan surprise gitu ya. Itu sama sekali bukan surprise. Ya, itu door prize namanya. Ya, jadi ngaco banget. Ya, karena apa? Karena itu tidak surprise dan tidak ada detailnya apa yang disampaikan. Kami memang menghormati. Jadi kami tidak langsung nggak percaya gitu, bukan. Tapi kami menghormati, tapi itu nggak ada detailnya sama sekali. Dan ini kelihatan betul bahwa yang namanya Polda Metro Jaya itu terkesan ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Kosinuddin, Ustadz, bahwa kayaknya ini didorong oleh termul yang ngamuk. Termul itu ngamuk semuanya. Sampai katanya yang ada di Solo tuh Raja Jawa palsu tuh gebrak meja. Gitu.
Padahal dibantah juga oleh yang lain, gua nggak mungkin gebrak meja, sudah sana kelahi sendiri sana, ya gitu. Ada yang bilang gebrak, ada yang bilang enggak, ya kan gitu. Nah, kelahi sendiri sana. Nah, yang menarik adalah begini, teman-teman semua. Jadi di sini kemarin muncul istilah yang sebenarnya istilah itu bukan istilah yang baru bagi teman-teman para kuasa hukum yang mereka mengerti ya. Tapi ini saya ingin sampaikan juga pengetahuan kepada semuanya karena ini juga ada referensi ini di WA grup kami, di WA grup TAK ya, bahwa urutan-urutan dari P21 itu apa ya, dan itu berdasarkan apa. Jadi jangan sampai seperti termul-termul orang bilang P21 ngerti nggak artinya P21? Nggak ngerti mereka sebenarnya, hanya asal teriak ayo P21 frekuensi apa gitu. Karena sebenarnya itu sesuai dengan keputusan, saya baca supaya tidak salah ya gitu, Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 518 /A/J/A 11 tahun 2001. Jadi ada urutan P itu ya, mulai dari P1 sampai dengan P53. Dan P21 itu diawali dengan P18 dulu. P18 dulu itu adalah untuk memberikan berkas ya, gitu. Jadi hasil penyelidikan belum lengkap, itu P18. P19 itu pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi. P20 itu ada pemberitahuan bahwa waktu penyidikan telah habis. Baru P21. P21 itu pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap. Jadi ini bukan hanya satu sendiri aja, ada urutan. Ada urutan dari itu untuk menjadi P21. Dan kemarin, teman-teman semua, saya akan ulangi kata-kata dari Pak Kombes Iman Imanuddin supaya tidak ada yang salah. Ya, tidak ada yang salah fokus. Kalimatnya saya tidak tambahi, saya tidak kurangi begini. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DIY tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Mana kata P21? Nggak ada. Kata lengkap pun tidak ada di situ. Ya, kalau teman-teman kurang percaya, itu pasti dipotong-potong oleh Mas Roy itu katakan. Enggak. Kalimat ini ada, dan kalimat ini tadi sudah saya katakan hanya 57 detik. Ya, mungkin suaranya terlalu kecil, tapi kalau di mikrofon yang sini, insya Allah suaranya terdengar. Ya, ini suaranya Kombes Iman Imanuddin. Olin itunya. Sudah full. Ada pertanyaan, dan ini gini. Kami jawab rekan-rekan sekalian bahwa Sudah saya explikan. Memang kecil. Alhamdulillah jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Udah segitu. Cuman itu. Jadi untuk memberikan gambaran ya teman-teman semua, statement 57 detik tadi, kalau ada yang kurang jelas, nanti kalau ada yang mau filenya, saya kirim file audionya. Kalau mau, silakan saya beri ke saya. Kemarin itu adalah sebuah konferensi pers atas kasus yang lain. Jadi kasus penganiayaan seseorang, dan kemudian ada kasus adanya hasil pra-peradilan. Dan ada penggelaran barang bukti untuk kasus yang lain. Sekali lagi, kasus yang lain kemarin. Jadi makanya Kabid Humas itu hanya pertanyaan. Menjawab pertanyaan. Jadi bukan statement langsung, padahal ini sangat berbalik arah dengan ketika kami diumumkan sebagai tersangka. Waktu itu siapa yang mengumumkan? Pak Kapolda, Pak Irjen Asep sendiri yang mengumumkan. Ini kemarin tidak, bahkan Kabid Humas pun yang janji memberikan surprise, diam, tidak melakukan tidak melakukan sepatah kata pun. Yang mengucapkan adalah Direskrim Pak Iman Imanuddin. Dan itu menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan. Sayang rekannya nggak ada di sini. Kalau ada saya tunjuk orangnya, ya, karena saya bisa mendengarkan itu suara siapa. Ya, jadi dia tanya, bagaimana P21-nya Roy Suryo? Baru di situ di ujung acara itu Pak Direskrim Pak Kombes Iman Imanuddin itu kemudian menjawab pertanyaan. Jadi dia tuh menjawab 3 pertanyaan.
Yang pertama pertanyaan soal adanya pra-peradilan, yang kedua menjawab pertanyaan soal ini, dan yang ketiga menjawab soal ada kasus penganiayaan. Itu. Dan jawaban ini hanya 57 detik. Sama sekali tidak ada kata-kata lengkap, apalagi P21. Jadi nggak ada teman-teman semua. Artinya harusnya kalau P21 ada diumumkan. Diumumkan jam pertama dengan nomor yang tadi sudah disampaikan Mas Gafur Sangaji, dengan kemudian yang disampaikan Pak Azam dan Pak Samsir, ya detail pengumumannya. Bukan hanya seperti itu, tapi teman-teman sekalian, saya ingin menghimbau. Saya juga banyak mendengar, katanya akan ada demo di mana-mana, akan ada pasukan-pasukan yang didatangkan ke Jakarta. Ya, kemudian akan ada membela saya. Terus Mas, itu kita lakukan aja, kita lakukan ini minta korek. Kita lakukan nanti kalau perlu kita bakar gitu ya. Jangan lakukan bakar-bakaran. Ya, wah, meskipun kita lakukan ini, tapi ini suatu imbauan dari saya. Jangan melakukan bakar-bakaran seperti ini. Nah, kenapa jangan melakukan bakar-bakaran? Sebaiknya kita sikapi ini dengan bunga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Kurnia dulu. Hanya untuk saya. Bu Kurnia. Ya, maju aja. Buat Bu Kurnia. Ya, saya pegang. Udah. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan dua hal ya. Pertama, bahwa pada hari ini seperti biasa, sebagaimana kewajiban kami yang sudah mentradisi selama kurang lebih 5 bulan terakhir, yaitu wajib lapor. Saya ingin menyatakan wajib lapor ini sudah terlalu lama mengganggu hak asasi kami sebagai manusia, ya. Dan kami juga menginginkan, tolong ya, Kepala Kepolisian Republik Indonesia jangan rusak hubungan baik kami dengan para penyidik yang sangat baik. Ya, saya ingin menyatakan ini ya, penyidik di sini sangat baik kepada kami. Bahkan mengatakan Bu Kurnia kalau seandainya masih sakit, tidak apa-apa, tidak wajib lapor ya. Tapi wajib lapor ini sudah sedemikian rupa dibikin sistemik oleh sistem dan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jangan ganggu hubungan kami dan jangan ganggu kehidupan kami walaupun status kami hari ini adalah tersangka. Ya, dan tersangka lainnya yang mempunyai tugas dan pekerjaan yang sesekali keluar negeri karena dia adalah mutawif, ya, itu juga terganggu. Yang penting seluruh kehidupan kami terganggu. Yang kedua, menyikapi, saya sangat terpesona dengan bunga ini. Jadi saya pejuang wanita. Tidak. Kedua, saya ingin menyampaikan dua pasal yang disampaikan oleh Dirreskrimum Bapak Imam Imanuddin itu hanya mengenai ketidakharusan lagi pihak Polda untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang diminta oleh jaksa. Yang kedua, mereka berkoordinasi untuk mempertanggungjawabkan penyerahan bukti atau barbuk dan para tersangka. Tidak ada kata-kata tentang P21 karena itu memang bukan hak daripada Polda Metro Jaya. P21 adalah hak daripada kejaksaan. Oleh karena itu jangan suka comot-comot dan rebut-rebut apa yang merupakan pekerjaan orang lain dan tanggung jawab orang lain. Saya ingin mengatakan, kalaupunlah ada P21, come on ya, tolong simak dahulu kalau begitu. Bagaimana dengan perkara Firly Bahuri yang telah menjadi tersangka sejak 22 November 2023 dan saat ini masih sebagai tersangka dan telah lewat 3 tahun tidak juga dilakukan penahanan. Bagaimana dengan Sylvester Matutina, ya, yang dimana Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan Kejaksaan Jakarta Selatan melakukan tabur, ya, apa itu tabur? Tangkap buronan, tidak juga mampu. Sedangkan dia pada posisi kasus kasasi sudah sejak tahun 2019. Apa kami masih juga akan terus dikejar-kejar? Lalu yang ketiga, jangan pernah mencoba untuk ya seakan-akan menegakkan aturan padahal tidak sama sekali, padahal mengkriminalisasi jika saya katakan seseorang yang berinisial Fufafa itu ya tidak pernah sama sekali dilakukan pencarian orangnya siapa, penyelidikan siapa orangnya, kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan, sedangkan dia sudah jelas-jelas terindikasi adalah seseorang yang hari ini cukup penting, bahkan sangat penting posisinya di negeri Republik ini. Nah, oleh karena itu, apa alasan Anda mengejar-ngejar kami? Saya ingin mengatakan satu hal, pernah mendengar bahwa pemenang Olimpiade itu dihargai sampai 6 miliar rupiah jika bisa mendapatkan medali emas. 1.650 miliar, 1.650 juta jika bisa mendapatkan perak.
lalu mendapatkan 1 miliar jika mendapatkan perunggu, ya. Kami tidak minta kami ini dibayar, ya. Bayangkan, kami tidak minta kami dibayar. Kami menunjukkan cinta kami kepada negeri ini. Petrus Alistinus selaku Ketua TAKAA menyatakan apa? Tolong hentikan dan tidak menerima laporan dari saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya karena TPUA sedang melakukan ya pelaporan atau dumas di Bareskrim dan itu ditabrak begitu saja. Anda harus mengetahui pasal 108 KUHP, negara meminta kami untuk ikut serta seluruh rakyat ini dalam penegakan kebenaran dan keadilan. Anda cek di Komjak, Anda cek undang-undang tentang Kompolnas, Anda cek undang-undang Sikdisnas bahwa pasal 68 itu jelas-jelas menyatakan untuk memberikan suatu katakanlah vokasi, memberikan ijazah, memberikan hal-hal yang sifatnya pendidikan itu ada tata caranya dan bagi yang melanggar akan mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun serta denda 500 juta. Bayangkan betapa besarnya masalah ini. Lalu mengapa kami yang berusaha untuk membela ini dikejar-kejar? Belum lagi ya, PP nomor 43 tahun 2018 yang jelas-jelas mengatur dua hal. Pertama, keikutsertaan masyarakat dalam penegakan hukum dan pemberian hadiah sampai 200 juta bagi mereka yang ikut serta dalam menegakkan yaitu penangkalan terhadap korupsi. Lalu mengapa kami masih terus dikejar-kejar? Nah, oleh karena itu, saya terkenang apa yang disampaikan oleh Idi Amin ya, mantan Presiden Uganda. Apa katanya? Memang ada demokrasi saat menyatakan pendapat dan berkumpul serta berserikat, tetapi saya tidak menjamin apakah ada demokrasi setelahnya. Dan itu dijalankan oleh Joko Widodo, ya. Kami ingin mengatakan kami tidak pantas dibegitukan. Meskipun sebagai pengacara saya merasa akhir-akhir ini kami sudah biasa dibegitukan, ya. Undang-undang tentang advokat dilibas, undang-undang tentang ya saksi dan korban semua juga dilibas, tidak pernah diperdulikan demi hegemoni seorang Joko Widodo. Hari ini saya berdiri di sini mengatakan kami sudah cukup bertoleransi. Kami mengatakan hentikan WL yang tidak perlu itu, hentikan cekal terhadap kami. Kalau memang ada, tegakkanlah aturan itu sebagaimana reformasi Polri yang sudah diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo. Bapak Prabowo, kami minta dengan sangat perhatikan ini. Terakhir satu lagi, mohon maaf agak panjang ini, kepada Komisi 3 DPR. Ya, saya ini kebetulan berteman juga dahulu dengan Pak Dr. Habibur Rahman SH.MH. Saya melihat Anda begitu rajin, bahkan menjadi salah satu inisiator utama untuk memberikan perpanjangan usia pensiun kepada Polisian Republik Indonesia. Ya, kalau Anda sedemikian rajinnya menjadi inisiator utama, mengapa permohonan kami untuk melaksanakan audiensi tidak pernah Anda pedulikan? Tidakkah Anda menganggap penting bahwa seorang pemimpin mempunyai ijazah itu adalah suatu hal yang sangat utama dan urgent? Kalau Anda tidak beres dalam pemilihan sebagai seorang pemimpin, bagaimana kami bisa berharap Anda beres dalam memimpin? Ini adalah teguran kami kepada DPR yang memang sudah sejak lama tidak lagi bersama kami, ya. Demikian saya kira kami ucapkan terima kasih. Saudara kami Rizal Fadilah tidak hadir pada hari ini. Nanti dilanjutkan dengan Rusam untuk memberikan pandangan mengenai laporan kami terbaru Dumas kami di Bareskrim. Silakan. Ya, silakan. Selesaikan dulu klaster 1. Klaster lain nanti. Bunga ini saya kembalikan. Ini untuk bukurnya cowok cewek, masa cowok-cowok? Ntar kayak yang di sono. Yang nggak tahu. Mr. T. Pedot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya wajib lapor lagi. Masih ada usia, masih ada umur untuk melawan Jokowi gitu. Menurut saya P21 ini nggak layak untuk kami. Justru yang harus masuk ke pengadilan itu Jokowi. Karena sudah berulang kali saya menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat itu Eko Sulistyo. Dan juga Pratikno yang hari ini menjadi menterinya Pak Prabowo. Jadi sebelum kami dipersidangkan, lebih baik periksa dulu nama-nama ini. Karena inilah otak dari ijazah palsu Jokowi. Sedangkan Jokowi adalah pengguna ijazah itu. Dan atas laporan saya kemarin dan kawan-kawan kemarin di Bareskrim, insya Allah besok kami akan melakukan data terbaru terhadap laporan kami. Yang isinya tetap bahwa kami meyakini ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka oleh Eko Sulistyo dan Pratikno. Jadi untuk
pihak kepolisian, kejaksaan, tolong perhatikan nama-nama yang saya sebutkan ini. Karena apa? Inilah otak-otak dari permasalahan bangsa ini, yang mereka lah yang harus ditangkap. Mereka yang harus diadili. Termasuk juga Joko Widodo yang katanya mau keliling Indonesia. Padahal menurut saya, dia keliling Indonesia ini untuk menghindari persidangan. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustadz Eka Jaya kemana ya? Ustadz Eka, kasih sampein pandangan untuk dukungan, karena harus tahu bahwa ini bukan perjuangan Kita sendiri. kita aja, tapi seluruh elemen anak bangsa memberikan dukungan. Ya, depan Ustadz. Sini depan. Wah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih membersamai para pejuang-pejuang keadilan, pejuang kebenaran. Terus jangan pernah mundur, jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau bukan kita, siapa lagi di tengah masyarakat yang takut akan menyuarakan kebenaran dan keadilan? Masih berdiri para tokoh-tokoh yang siap berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kepada para penasihat hukum, teruslah berjuang, luruskan niat karena Allah, karena Allah yang akan membalas semuanya. Dan kepada Bang Roy, CS yang saat ini masih melakukan wajib lapor, nggak apa-apa, anggaplah ini sebagai jalan jihad ya untuk menegakkan kebenaran keadilan. Kami yang masih istiqomah berjuang bersama akan terus membersamai, dan insya Allah rakyat yang masih berpikiran waras, yang masih berpikiran cerdas, yang masih mempunyai hati nurani, yang masih mempunyai pemikiran jauh ke depan untuk bangsa ini akan terus membersamai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Susiasi. Bakar-bakaran ya. Yuk, silakan Bu Susi. Salah satu lawyer pejuang kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi kan rekan-rekan sudah menyampaikan cukup banyak. Saya hanya akan memberikan satu masukan kepada Presiden Prabowo bahwa dengan adanya termul-termul yang memecah belah anak negeri ini, termul yang menyebarkan hoak. Sebaiknya termul-termul itu dibubarkan, Pak. Setuju. Kami ini relawan dari zaman Bapak tahun berapa mau jadi presiden juga kami sudah membantu berdarah-darah. Tetapi tidak seperti sekarang ini. Termulnya sangat luar biasa. Tahun pemilu yang lalu itu buzzer-buzzer, tapi untuk kali ini termulnya sangat luar biasa, gila-gilaan. Sudah jelas-jelas sudah bahwa ijazah itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa itu asli, dan nyatanya memang seperti Mas Roy bilang 99% asli. Nah, sekarang termul ya 99% palsu ya. Termul tetap saja mengeluarkan hoak-hoak yang sangat luar biasa, bahkan sudah menyerang ke pribadi-pribadi. Jadi tolong Pak Presiden Prabowo, tolonglah ini diperhatikan. Tolonglah siapapun, termasuk di sekeliling Pak Prabowo yang mungkin biasa mendengarkan ocehan-ocehan anak negeri kami ini, memberikan satu kritik atau masukan itu karena sayang dengan kondisi sekarang ini, Pak. Sayang dengan negeri ini, Pak. Jangan sampai negeri ini dipecah belah sama termul-termul yang sangat luar biasa, termul-termul yang cabul. Itu kan termul-termul yang sangat mengganggu dan memecah belah anak negeri, dan yang membuat kegaduhan sesungguhnya bukan rekan-rekan kita ini, bukan. Kalau rekan-rekan kita ini semua para pejuang yang tetap pada jalur hukum, dan mereka semua tahu hukum. Jadi yang memecah belah, membuat gaduh itu termul, dan sudah saatnya, walaupun itu pengacara, ada tuh pengacara yang berkoar-koar, yang melakukan orasi-orasi sudah melebihin dari yang dia sebagai pengacara, tetapi melebihi kapasitasnya, seolah-olah dia itu sebagai corongnya polisi atau sebagai kuasanya Jokowi. Dia selalu menyebarkan tentang P21 lah, tentang segala macam lah. Kok ada ya seorang wanita pengacara tetapi masih bersikap seperti itu. Saya rasa itu aja, Pak Presiden, tolong ya perhatikan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dan
di tim kita ada yang dari Lampung, Pak Gunawan ini juga tim kita. Coba berikan statement. Memang tadi ada agenda pembersamaan, tapi karena agendanya itu kecil, tidak perlu kami ekspos lah ya. Tapi Pak Gunawan, enggak usah. Pak Gunawan sini, ini bagian dari tim dari Lampung, bahwa tim hukum kami ini lintas provinsi juga. Jadi berikan pembelaan terhadap Pak Roy, dan kita semuanya solid untuk membersamai kasus ini. Pada prinsipnya kita semua sudah mendengar secara transparan. Tinggal kita berpikir saja pihak kepolisian apakah akan melakukan tindakan yang adil seadil-adilnya. Bukan dihinakan sehina-hinanya. Tapi pihak kepolisian melakukan tindakan adil seadil-adilnya, transparan setransparan-transparannya. Karena menyangkut masalah P21, seperti dikatakan oleh Bang Azam kan tadi, oleh Bang Gofur, Mas Roy dan Bang Ahmad Kozinuddin, bahwa tidak bisa yang P21 di angan-angan, di pikiran, tapi selembar kertas. Selembar kertas menyatakan bahwa persoalan ini sudah P21 lengkap, baru dilimpahkan barang bukti dan tersangkanya. Loh, ini tersangkanya masih di sini. Barang buktinya masih tidak jelas apa. Walaupun katanya sekian ribu atau sekian juta barang bukti, ya kan? Jadi itulah kita mohon supaya masyarakat pada umumnya bisa menilai mau dibawa kemana kasus ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Aja mau tambahan, habis itu nanti Michael penutup ya. Iya. Jadi gini lah. LP garis miring B garis miring 2372 garis miring 4 itu laporannya Joko Widodo. Laporan itu secara tidak langsung gugur menurut KUHAP, baik itu lama maupun baru, termasuk petunjuk Kejaksaan Agung 1 2026 poin 5154, maka adanya SP3 orang ini logikanya LP nomor tersebut sudah tidak bisa dipaksakan yang saya sebut tadi. LP nomor 2373 itu sudah tidak bisa dipaksakan lagi, maka itu gugur. Nah, kalau itu dipaksakan berarti dia melanggar KUHAP yang ada. Saya kira itu aja. Oke. Terakhir dari Michael, silakan Michael. Ya, Pak. Silakan. Gimana megangnya nih? Nah, pegangin. Udah terlalu banyak ininya nih, cabang-cabangnya mic-nya. Oke, terima kasih. Saya mungkin sedikit saja. Kemarin ya karena kita sudah panjang mencari data dari KPU, dari berbagai instansi, saya mendapatkan sebuah ide ya untuk mencari data ijazah Joko Widodo dari partai pengusungnya, yaitu PDI Perjuangan. Ternyata setelah saya surati secara resmi sebagai pers tanggal 18 kemarin, langsung dalam 1 hari dijawab. Tolong Pak. Ya, siap. Izin Pak. Ya, Bapak. Nah, jawabannya ini terkait permohonan informasi publik berupa formulir dan berkas pendaftaran Joko Widodo dan salinan seluruh dokumen pendukung termasuk ijazah SMA dan S1. Ini dia langsung dari PDI Perjuangan memberikan kepada saya. Nanti kita cek lagi. Sama persis seperti yang kita ketahui selama ini. Jadi kalau ada yang selama ini menganggap ini asli, ya mungkin tetap menganggap asli. Kalau selama ini menganggap ini palsu, ya, tetap palsu. Dan fotonya siapa itu? Iya. Dan yang kedua, ini saya tunjukkan dulu ya. Bahwa ini saya dapatkan resmi. Nah, ada tanda terimanya, ada bantengnya. Ya, langsung ada bantengnya, PDI Perjuangan. Saya dapatkan secara resmi dari kantor DPP PDI Perjuangan. Lalu saya mendapatkan juga sebuah ijazah SMA. Nah, yang sebenarnya ini kalau kita pernah nyalek atau pernah apa, kita tahu ya Pak Roy ya, bahwa ijazah yang dipersyaratkan itu adalah ijazah SMA, bukan ijazah S1. Jadi inilah sebenarnya dokumen yang juga menjadi kunci apakah pencalonan Joko Widodo di tahun 2014 sebagai presiden itu sah atau tidak. Emang anak SMA tahun segitu boleh gondrong, Pak? Nah, saya nggak tahu, tapi ini yang jelas fotonya agak gondrong ya. Nah, agak gondrong
Dan saya juga tiba-tiba kemarin mendapatkan banyak data tentang SMPP tahun 1985, ternyata nggak seperti ini capnya. Tapi nanti kita bahas lebih panjang, ya itu terlalu panjang. Dan yang terakhir, ada satu, ini juga informasi publik Pak, karena tidak akan dipakai lagi ya. Ini adalah susunan tim kampanye nasional Joko Widodo Yusuf Kala tahun 2014. Dan di dalamnya nomor 270 berapa tadi ya? Ada seorang yang selalu disayangi oleh Bang Rustam Effendi, disebut terus, ya. Dan namanya ada di paling atas. Oke, siapa? Sebagai penggerak relawan Eko Sulistyo. Artinya orang itu ada dan terlibat. Nah, artinya dia memiliki tempat spesial di dalam tim ini. Artinya ada benang merah ya? Benang merah. Jadi kalau memang Polda Metro Jaya kepingin keterangan mengenai ini, ya mungkin dari situ juga bagus ya. Bagus juga, ya bagus juga untuk didalami. Dan kalau Polda Metro Jaya ingin, ya saya akan berikan dokumen ini. Ini aja, jangan yang lain ya. Supaya ada nama-nama yang mungkin bisa diperiksa lagi sebagai saksi. Oke, terima kasih, itu saja. Baik, demikian rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk PDI Perjuangannya juga ya, dari kami semua. Tepuk tangan. Rekan-rekan, ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup ya. Cukup, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.